Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dius Solution. Oke, pada kesempatan hari ini semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh semangat, berenergi untuk melaksanakan tugas kita, terutama tuntutan kita pada akhir bulan ini. Kita dituntut untuk menyelesaikan baik dari SKTPMPS sampai dari LK1 sampai LK6. Dengan kesepakatan kita tanggal 25 Oktober harus sudah semua dikirim ke Google Drive, dan Google Drive itu akan saya rekap untuk satu kabupaten dan akan kami laporkan ke BPMP Sumatera Utara. Sebelum lanjut, hari ini saya kayaknya membahas tentang LK6. Ini video terakhir dari kegiatan PMP ini. Kemungkinan nanti ada kegiatan, ada video-video lain untuk para narasumber saja untuk laporan kerja pendampingan. Jadi ini adalah video terakhir untuk LK6. Kita akan membahas tentang LK6. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk mendukung channel kami agar kedepannya bisa mensajikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di satuan PAUD, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Jangan lupa klik, comment, like, and subscribe. Oke baik, langsung saja kita buka LK6. Iya, di sini ada LK6. Iya, inilah adalah LK6. Seperti ini tambahkan kosongnya LK6. Saya akan menjelaskan sedikit nanti menggunakan LK6 saya. Langsung kita buka LK6 punya saya. LK6 punya saya, ini dia. Nah, kenapa nggak pakai LK6 yang format yang dari awal atau yang kosong? Di situ udah ada contohnya. Namun untuk menjelaskan itu kayak lebih mudah menggunakan yang sudah selesai yang saya kerjakan. Oke. Sebelumnya saya mewakili para pendamping, karena sepertinya ini LK6 adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Seharusnya ini adalah merupakan kegiatan atau kerja daripada para pendamping sebenarnya. Namun alangkah lebih mudahnya jika Bapak Ibu kepala sekolah yang mengerjakannya. Iya. Jadi saya mewakili mereka untuk yuklah kita bekerja sama. Kalau memang bisa lebih baik seperti itu, maka kita buat. Oke. Ini ada LK6 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Ini adalah lembar kerja yang harus dibuat oleh para pendamping seharusnya. Namun kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk membantu kami. Karena kalau kami mendamping melaksanakan kegiatan ini, sepertinya dari tanggal 25 ke tanggal 30 kayaknya tidak selesai kerjaan kami. Oke, jadi sama-sama. Agar apa? Agar selesai pekerjaan kita, bereslah satu tuntutan yang diminta oleh Dinas Pendidikan, khususnya oleh pihak BPMP terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Serdang Bedagai. Oke, baik, seperti biasa untuk untuk kop surat dirubah kop surat sekolah Bapak Ibu. Nama sekolah sesuaikan, tahun ajaran disesuaikan, periode evaluasi ya, bukan sekarang, bukan periode penelitiannya, tapi evaluasinya atau akhir nanti. Nah, siapa penanggung jawab? Tim penjamin mutu pendidikan sekolah yang akan penanggung jawab dari lembar kerja yang kita nilai. Ini kan lembar kerja pendamping kepada sekolah dampingan. Nah, gitu. Jadi tim penjamin mutu di sekolah tersebut. Nah, manakannya pada tahun ajaran 2026-2027, sedangkan waktu kegiatan kemarin dari sekolah 2025-2026. Oke. Data program yang dievaluasi. Iya, berarti kan kita atau pendamping sebagai tim evaluasi. Hasil evaluasi pencapaian siswa, karena program saya tentang evaluasi pencapaian. Kalau Bapak Ibu tentang BIMTEK, maka hasil bimbingan teknis, atau misalnya Ibu tentang perbaikan atau perawatan media pembelajaran, berarti hasil dari perawatan itu apa. Oke, tujuan program kita sudah tahu tadi dari LK5 Bapak Ibu mengerjakan. Meningkatkan hasil pencapaian siswa kalau punya saya, karena program saya adalah evaluasi. Indikator keberhasilannya apa yang sesuai dengan LK5. Penanggung jawab kegiatan dari LK5 adalah TPMPS. Oke ya. Langsung kita masuk tabelnya. Tabelnya ini diambil dari tabel LK5 Bapak Ibu sekolah yang dievaluasi. Nah,
Bapak tadi punya saya ada 5 indikator di LK5, langkah-langkah, ada 5 langkah-langkah. Di sini juga ada 5 langkah-langkah. Inilah dia langkah-langkahnya. Sama semua, bulannya juga masukkan. Cuman kira-kira ini target dari Bapak Ibu dan terrealisasinya di bulan itu kira-kira tanggal berapa terlaksananya. Inilah penilaian pendampingan itu. Hasil pemantauan dari kita sebagai pendamping kira-kira sesuai enggak atau belum maksimal. Nah, gitu. Kendalanya apa? Kenapa belum maksimal? Nah, begitu ya. Jadi dibuat di sini kendalanya apa? Nah, semua buku sudah diterima dan tercatat di keterangan dan hasil pemantauan, sedangkan tidak ada kendala karena buku-buku tidak ada kendala di sini. Ada kendala di sini atau terlaksananya, namun hasil pencapaian masih rendah. Kenapa masih rendah? Karena tidak semua guru mampu mengidentifikasi hasil pencapaian siswa, makanya tidak terlaksana. Makanya untuk nilai rata-rata evaluasi siswa kurang maksimal di LK5 tadi cuma 50%. Karena ternyata guru tidak semua mampu, sebagian mampu, sebagian ada yang belum mampu untuk mengidentifikasi hasil pencapaian siswa. Oke. Terus di sini saya buat 3 kegiatan prasarana sekolah atau inventaris. Ini jelas masuk namanya buku ya, pasti inventaris masuk kemari. Nomor 3 penyusunan dan pengelompokan tema sesuai dengan yang tadi ini, atau guru menyerahkan hasil evaluasinya. Hampir semua guru telah menyelesaikan dan mengumpulkan pengelompokan yang di lapangan terjadi. Ada kendalanya, ada. Guru membutuhkan pendampingan lebih lanjut karena mereka kurang mampu menganalisa kemampuan siswa. Nah, gitu. Pelaksanaan program media PAUD, oke, berjalan efektif karena buku ya, atau seperti tadi kegiatan di LK5 yaitu menyiapkan media tadi siswa disuruh. Nah, belum maksimal karena kurangnya partisipasi orang tua sebenarnya dari media yang harus dibawa oleh murid. Setiap di minggu awal media pembelajaran masing-masing, ada yang membawa alat kebersihan, ada yang membawa tumbuh-tumbuhan, ada yang membawa alat peraga seperti bola, ada yang masing-masing itu belum efektif. Kenapa? Karena kurangnya partisipasi orang tua, kurangnya kepekaan, kerjasama orang tua antara anak begitu. Jadi kurang berjalan efektif. Jadi kegiatan mengidentifikasi media yang mereka bawa kurang baik lah, seperti itu. Oke, monitoring dan evaluasi yang saya lakukan berjalan efektif karena saya melakukan atau kepala sekolah tadi melakukan monitoring. Belum maksimal karena kurangnya partisipasi orang tua atau murid tadi ini. Di sini kendalanya, makanya dia monitoring saya kayaknya kurang puas. Di sinilah kurang puasnya saya. Oke, baru pemantauan pelaksanaan program. Bagian ini fokus pada proses pelaksanaan, bukan hasil akhir. Jadi yang diminta, yang dinilai oleh para pendamping adalah proses pelaksanaannya. Sesuai nggak dengan urutan-urutan yang mereka rencanakan pada LK5. Jika sesuai, udah, maka berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak sesuai, disinilah tujuannya. Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Kita di sini melakukan pemantauan sebagai pendamping terhadap hasil kerja kegiatan tersebut. Apakah sudah berjalan? Karena jika belum, maka kita dapat mengingatkan sebagai pendamping. Begitu. Evaluasi hasil program, ya di tabel ke-3 di sini kita ada evaluasi hasil program. Maka para pendamping dapat memberikan masukan atau evaluasi terhadap hasil kerja program yang mereka tentukan tadi. Di sini ada indikator keberhasilan, target, realisasi, capaian, analisis, hasil evaluasi, analisis kita sebagai tim pendamping. Peningkatan hasil belajar siswa, kenaikan 10% targetnya, namun pada kenyataannya hanya naik 5% dari target yang kita inginkan. Jadi capaiannya hanya 60%. Capaian di bawah target, karena target kita tadi adalah 70%, hanya masih di bawah 60%. Yang kedua, terciptanya interaksi antara guru dan siswa, yaitulah dia tadi kegiatan menjelaskan media tadi. 100% guru mampu memantik ketertarikan siswa. Guru memberikan masukan-masukan, oke, dalam kegiatan itu ini terlaksana. 90% guru memiliki cara menganalisis rasa ingin tahu siswa. Jadi guru memantik, ada sebahagian
hanya sebagian. Targetnya 100 semua guru dapat mampu, ternyata hanya 90% yang mampu. Jadi ketercapaian 90%. Sebagian besar guru sudah mampu, sebagian belum. Perlu dilatih lagi biar guru itu dapat memantik rasa ingin tahu siswa tentang media yang mereka bawa, sehingga menceritakan lebih luas. Begitu. Nomor 3, memanfaatkan buku dan media pembelajaran. 100% guru menggunakan, target kita. Ternyata 70% guru menggunakan buku dan alat peraga baru. Karena selain buku ada alat peraga yang mendukung untuk tema-tema yang ada di buku. Ternyata tidak semua guru mampu, dan hanya 70% guru yang mampu menggunakan buku itu, menjelaskan isi buku itu secara keseluruhan, secara kompleks dan menarik kepada siswa. Jadi 70% hanya pencapaiannya dari target 100%. Masih banyak guru yang belum membiasakan diri memanfaatkan media pembelajaran. Belum semua guru, sebagian belum mampu. Mereka hanya menerangkan sesuai dengan buku saja, tidak bisa memberikan contoh-contoh yang kompleks, tidak bisa menyampaikan isi buku dengan contoh yang ada di sekitar mereka, tidak bisa menjelaskan isi buku itu secara menarik kepada siswa sehingga siswa lebih mengerti akan tujuan dari maksud dari tema-tema dari buku tersebut begitu. Oke, kita ke bagian keempat, kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Di sini yang pertama kita diminta membuat kesimpulan. Kita membuat kesimpulan dari program unggulan yang mereka angkat judulnya tadi, yang punya saya mengenai evaluasi hasil belajar punya saya. Kalau punya Bapak Ibu, sesuaikan dengan program unggulan yang Ibu nilai tadi, yang Ibu dampingi tadi. Jadi kesimpulannya ini, kalau saya menunjukkan sikap positif, dampak positif yang ditandai dengan kenaikan hasil evaluasi karena targetnya memang menaikkan nilai siswa kegiatan evaluasi hasil belajar tadi. Yang kedua, tingkat partisipasi guru orang tua menentukan media, yang punya saya tadi. Kalau punya Ibu disesuaikan, kira-kira apa kesimpulannya? Ini adalah kesimpulan saya. Rekomendasi untuk siklus SPMI atau standar peningkatan mutu, kira-kira apa? Kira-kira rekomendasi untuk kegiatan siklus berikutnya agar dari yang target kita 100% menjadi hanya 70%. Kira-kira apa lagi ke depan biar lebih naik lagi menjadi 80 atau 75%. Begitu. Inilah dia langkah-langkah saya ambil seperti ini. Ditandatangani kepala sekolah, diisi, dibuat kecamatan, bulan, tanggal, tahun, dan petugas monep. Petugas monep ini diisi siapa, Pak? Petugas monep ini diisi oleh para pendamping Bapak Ibu. Contohnya TK saya adalah TK Aman Kobul. Ini ada nama-nama pendamping yang udah dibagi oleh para pendamping kita kemarin agar mengetahui. Nah, ini ada nama sekolah TK saya, TK Aman Kobul, dan pendampingnya adalah Pak Samansah Putra. Ya, Bapak Samansah Putra merupakan pendamping saya untuk sekolah saya. Maka masukkanlah dia di LK6 ini nama Bapak Samansah Putra. Tanda tangannya, Pak, tanda tangannya kosongkan saja. Yang penting di sini ada nama Pak Samansah. Mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pendampingan sekolah saya. Serahkanlah laporan ini kepada beliau untuk dikirim di link drive kecamatan, karena kebetulan saya mengumpulkan tiap kecamatan. Nanti akan saya kumpulkan jadi satu kabupaten dan saya serahkan kepada BPMP begitu. Sampai sini kita mengkulik tentang LK6. Semoga apa yang saya sampaikan dari LK1 sampai LK6 dan juga SKTP-MPS dapat dipahami dengan baik. Kita ingat sama-sama bahwa ini adalah program yang harus kita dukung guna untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan kita. Maka lakukanlah sebaik mungkin apa yang kita anggarkan, masukkanlah nanti pada rencana anggaran ARKAS di tahun 2025 untuk anggaran 2026. Di bulan Desember nanti kita akan menyusun ARKAS. Masukkanlah apa yang menjadi target kita anggarkan di tahun depan dari gambaran LK1 sampai LK6 ini. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa tetap dukung channel saya, karena kedepannya
segala tuntutan-tuntutan tentang satuan pendidikan kita. Saya akan memberikan solusi, memberikan video-video, mensajikan video-video agar pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.